Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selo yatha ekagano vattenana samirati ewang ninda pasangsasu na saminjanti pandita. Bagaikan batu karang yang tidak goyah oleh badai sekalipun, demikian pula para bijaksana tidak goyah oleh hinaan maupun pujian. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Kepada para Romo Pandita, Ramani yang mungkin hadir di sini, para Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, pagi ini merupakan satu kebahagiaan terutama bagi saya karena bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara sekalian, umat Buddha Wihara Dhamma Cakajaya. Nah, seperti biasanya setiap hari Minggu diadakan puja bakti dan juga merupakan sebuah keberuntungan terutama Wihara Dhamma Cakajaya, karena setiap hari Minggu pasti dapat dipastikan ada seorang biku yang memberikan dhamma di sana. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan wihara-wihara lainnya. Jadi Wihara Dhamma Cakajaya itu spesial. Maka itu sebuah kebahagiaan, keberuntungan bagi umat Buddha Wihara Dhamma Cakajaya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini merupakan kebahagiaan terutama bagi saya karena ini merupakan pertama kalinya saya menggunakan jubah sebagai seorang biku, bisa berhadapan dengan Bapak Ibu saudara sekalian di sini untuk berbagi, membawakan pembabaran dhamma. Nah, pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan apa yang terdapat di berita Dhamma Caka, maka topik atau tema yang ingin saya bahas adalah berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi secara bijak Attha Loka Dhamma atau 8 kondisi dunia. Kenapa topik ini saya ingin membahas di sini? Karena 8 kondisi dunia yang nanti akan kita bahas merupakan kondisi-kondisi yang setiap manusia akan mengalami dan pernah mengalami. Bahkan selama kita masih bertumimba lahir, kita akan mengalami 8 kondisi dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai manusia tentu menginginkan kebahagiaan. Tidak ada satupun manusia yang ingin mendapatkan kesusahan. Siapapun, saya yakin, yang berada di sini pasti menginginkan kebahagiaan. Dan tidak ada yang ada di sini yang ingin mendapatkan kesusahan. Bahkan seandainya ada seorang, misalnya saja, bunuh diri. Seakan-akan kalau seseorang bunuh diri itu, tampaknya itu dia ingin mendapatkan kesusahan, penderitaan. Tetapi kalau kita melihat latar belakang, penyebab mengapa dia bunuh diri, itu disebabkan karena waktu itu, semasa dia hidup, dia menderita. Dengan bunuh diri, mempunyai harapan
masalah selesai, ingin mendapatkan kebahagiaan. Apalagi mereka yang bunuh diri karena terdoktrin. Nanti kalau bunuh diri misalnya menggunakan bom bunuh diri, nanti setelah di dalam surga akan dikelilingi oleh bidadari. Itu kenapa? Karena dia ingin bahagia. Jadi setiap manusia menginginkan kebahagiaan. Tidak ada satupun manusia yang ingin mendapatkan kesusahan. Oleh karena itu, kita masyarakat mempunyai tradisi. Biasanya setiap kali ada peristiwa yang istimewa, seperti ulang tahun kelahiran, kemudian pergantian tahun, tahun baru, seperti kemarin tahun baru, Imlek, Chinese New Year, kita mempunyai tradisi untuk berharap semoga di tahun yang akan saya masuki, tahun ini merupakan tahun yang memberikan keberhasilan, memberikan kesuksesan, memberikan kesehatan. Kita mengharapkan untuk diri sendiri, mengharapkan untuk orang lain. Dan dari sana keluarga kita, handai tolan kita, teman-teman kita juga mengharapkan hal yang sama. Kita pun juga sama mengharapkan keluarga kita, teman-teman kita berhasil, sukses dalam tahun yang sekarang kita sudah memasuki. Bahkan sekarang dengan keberadaan media sosial seperti Facebook misalnya, bahkan memberikan harapan bukan hanya dari teman-teman kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, yang hanya dikenal melalui dunia maya, belum pernah bertatap muka, belum pernah face to face, mereka pun juga memberikan harapan yang sama. Semoga tahun ini kita semua mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kesehatan, tercapai apa yang dicita-citakan. Mengharapkan kebahagiaan, kesuksesan terhadap diri sendiri maupun orang lain, kira-kira baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Tentu baik. Seperti halnya ketika kita setiap kali puja bakti, habis meditasi, mengatakan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Adalah hal yang baik dan perlu kita kembangkan, karena itu merupakan sesuatu pikiran yang positif. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita setiap kali ada peristiwa momen, bahkan sekarang kita mengharapkan kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, tetapi kalau kita mau melihat ke belakang apa yang pernah kita lewati, tahun-tahun belakang, waktu-waktu yang telah kita lampaui, pada kenyataannya harapan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun kita berharap kita mendapatkan keberhasilan, terkadang yang terjadi adalah kita mendapatkan kegagalan. Tentu ada kalanya apa yang kita harapkan memang terjadi, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Tetapi ada kalanya apa yang kita harapkan tidak terjadi. Kita mengharapkan keberhasilan, kita tidak berhasil. Kita mengharapkan keuntungan, kita mendapatkan kerugian. Kita mengharapkan misalnya kesehatan, ternyata kita mendapatkan penyakit. Jadi dalam dunia ini yang terjadi kalau kita garis besarkan adalah dua hal. Berhasil dan tidak berhasil. Bahagia dan menderita. Meskipun yang kita harapkan adalah hal-hal yang kita anggap sebagai positif. Tetapi yang terjadi terkadang adalah negatif. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenyataan seperti ini, atau katakan berhasil dan tidak berhasil, untung dan rugi,
bahagia dan menderita akan terus terjadi. Baik di waktu yang lampau, bahkan sekarang, dan yang akan datang. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan ini, dalam dunia beliau menyebutkan terdapat 8 kondisi. Atta loka dhamma. 8 kondisi yang setiap manusia pasti akan mengalami. 8 kondisi yang tidak bisa kita elakkan. Meskipun kita mengharapkan kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, tetapi tidak selamanya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena dunia ini dipengaruhi, dibelenggu oleh 8 kondisi ini. Atau atta loka dhamma. Apa 8 kondisi? Yang pertama dan kedua adalah laba alaba. Laba itu artinya apa? Untung. Jadi dalam bahasa Pali juga menggunakan istilah laba, untung. Dalam bahasa Indonesia juga laba, untung, sama. Alaba adalah tidak untung atau rugi. Jadi meskipun kita mengharapkan dalam kehidupan kita, mengharapkan keuntungan, tetapi yang terjadi terkadang kita akan mendapatkan kerugian. Sebagai seorang pedagang misalnya, mudah-mudahan di tahun ini income saya akan bertambah, pemasukan saya akan bertambah. Memang terkadang apa yang diharapkan sesuai dengan kenyataan. Income-nya bertambah, pemasukannya bertambah, tetapi kadang pula juga yang terjadi sebaliknya. Kerugian yang datang, bahkan bisa bangkrut. Kenapa? Karena dalam hidup ini, untung dan rugi merupakan 2 kondisi yang tidak bisa kita elakkan. Dari tahun yang kebelakang yang pernah kita lewati sekarang, ataupun yang akan datang, yang namanya untung dan rugi pasti akan dialami oleh setiap orang. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah yasa, ayasa. Yasa itu artinya popularitas, keterkenalan. Sedangkan ayasa artinya tidak terkenal, unpopular. Dan 2 hal ini juga harus kita alami. Mungkin karena kita berprestasi sebagai seorang misalnya public speaker, atau kita berprestasi sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, kita menjadi populer. Tetapi terkadang popularitas yang kita dapatkan bisa juga lenyap seketika. Misalnya saat ini di Indonesia ada 2 orang yang biasanya sering kita bicarakan. Siapa? Jokowi atau Ahok. Mereka adalah 2 orang yang sekarang ini sangat populer. Tetapi apakah popularitas mereka akan bertahan? Tidak akan bertahan. Suatu saat mereka juga harus meninggalkan popularitas mereka. Atau misalnya dulu seorang petinju Mike Tyson, ketika dia masih dalam puncak kejayaannya, begitu terkenal. Tetapi sekarang popularitas dari Mike Tyson ini juga berkurang. Bahkan suatu saat bisa dilupakan. Kenapa? Karena yang namanya yasa, ayasa, popularitas dan ketidakterkenalan merupakan 2 kondisi yang akan dialami oleh setiap manusia. Kita semua juga akan mengalami. Terkadang kita terkenal di antara paling tidak. Kalau tidak terkenal di masyarakat, paling tidak di keluarga sendiri. Kita terkenal, paling populer. Tetapi suatu ketika juga kita harus meninggalkan popularitas ini. Karena itu semua tidak kekal. Karena 2 kondisi ini merupakan kondisi-kondisi yang setiap orang akan mengalami. Tidak bisa dielakkan. Ini yang ketiga dan keempat.
Yang kelima dan keenam adalah ninda pasangsa. Ninda artinya celaan, pasangsa artinya pujian. Nah, dua hal ini juga akan kita alami. Tidak selamanya dalam hidup kita akan mendapatkan pujian. Tidak selamanya dalam hidup kita akan mendapatkan sanjungan. Suatu saat, kita pun juga akan mendapatkan kata celaan, hinaan dari orang di sekitar kita. Kenapa? Karena dua kondisi ini juga merupakan kondisi yang memang harus dialami oleh setiap manusia. Tidak bisa dielakkan. Dari zaman dulu, sekarang yang akan datang, celaan dan hinaan akan dialami oleh setiap manusia. Bahkan Sang Buddha sendiri, sebagai seorang manusia yang agung, seorang manusia yang sempurna, yang perfect, dalam kebajikan, dalam moralitas, dalam pengetahuan, beliau juga masih harus berhadapan dengan hinaan ataupun celaan. Dalam hidupnya Sang Buddha tidak hanya mendapatkan pujian, tetapi juga seringkali mendapatkan celaan. Apalagi beliau pada saat beliau masih hidup, beliau hidup di tengah-tengah para pertapa, para guru agama yang begitu beragam. Sangat banyak. Dan banyak sekali guru-guru agama pada saat itu yang berusaha menjatuhkan nama baik Sang Buddha. Karena iri hati, ketidaksukaan terhadap popularitas Sang Buddha, mereka berusaha untuk mencela, menghina, menjatuhkan nama baik Sang Buddha. Seperti misalnya kasus Cinca, seorang pengembara wanita yang secara terang-terangan di depan umum memfitnah Sang Buddha, mengatakan bahwa Sang Buddha menghamili Cinca, meskipun itu bukan hal yang benar. Artinya apa? Sang Buddha sendiri sebagai manusia yang agung, manusia yang mulia, juga masih harus berhadapan dengan celaan. Apalagi kita yang belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Sang Buddha, yang masih memiliki banyak kekotoran batin, banyak kesalahan, celaan, hinaan, suatu saat harus kita hadapi. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan dalam salah satu khutbahnya, beliau menegaskan bahwa setiap manusia, baik mereka yang diam maupun yang sedikit bicara, apalagi mereka yang banyak bicara, pasti suatu saat akan mendapatkan celaan, mendapatkan hinaan, mendapatkan kata-kata kasar. Karena hinaan, celaan merupakan salah satu kondisi yang tidak bisa kita elakkan. Dan kita tidak bisa mengubah orang sekitar kita untuk terus berkata yang baik terhadap kita. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengubah semua orang yang ada di sekitar kita untuk berbicara hal-hal yang bermanfaat saja. Tidak bisa. Bahkan Sang Buddha mengatakan seandainya kita mau mengubah dunia agar semua orang mengucapkan kata-kata yang penuh cinta kasih, agar semua orang mengucapkan kata-kata yang hanya bermanfaat, itu diibaratkan seperti seseorang yang membawa cangkul, kemudian mencangkul tanah sambil berkata, saya akan mencangkul tanah ini sampai bumi ini habis. Bisa tidak? Tidak mungkin bisa. Artinya apa? Kita tidak bisa mengubah dunia untuk selalu berbicara hal-hal yang bermanfaat, untuk selalu berbicara hal-hal yang dilandasi oleh cinta kasih. Yang bisa diubah bukan dunia luar, yang bisa diubah adalah cara pandang kita, diri kita. Itu yang paling penting. Jadi ninda, pasangsa, hinaan, dan pujian merupakan dua kondisi yang juga harus kita alami. Setiap manusia harus mengalami. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan adalah suka dan duka. Senang atau susah. Bahagia atau menderita. Dua hal ini juga terus kita alami.
Bahkan sekarang pun sebenarnya kalau kita kembali ke dalam diri kita juga sedang mengalami suka ataupun duka. Benar tidak? Sekarang sudah duduk berapa jam? Lebih dari setengah jam. 1 jam mungkin. Hampir 1 jam. Ketika kita duduk lama, merasa nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Merasa susah, merasa menderita. Itu adalah duka. Kemudian kita berdiri, nyaman sebentar, tetapi tidak selamanya kita harus berdiri. Setelah berdiri beberapa saat, setengah jam, kita pun juga menderita. Kemudian kita berbaring, merasa nyaman, tetapi tidak selamanya kita bisa berbaring. Tidak mungkin kita bisa tidur selama misalnya 1 hari 1 malam. Dalam tidur pun kita harus membolak-balikan badan. Kenapa? Menderita. Ada suka, ada duka. Ini baru berkaitan dengan fisik. Belum kalau kita berbicara 5 indera kita. Ketika mata melihat bentuk, di situ ada suka dan duka. Misalnya bentuk yang kita lihat adalah bentuk yang menyenangkan, muncullah rasa suka. Tetapi begitu yang muncul, bentuk yang muncul yang kita lihat, misalnya orang yang tidak kita sukai, muncullah duka, muncullah susah, tidak nyaman. Mendengar juga sama, mencicipi makanan juga sama, mencium bauan juga sama. Ada suka, ada duka. Nah, suka dan duka di sini merupakan 2 kondisi yang harus dialami oleh setiap manusia. Bahkan sekarang pun yang ada adalah suka dan duka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 8 kondisi dunia ini merupakan kondisi-kondisi yang tidak bisa kita elakkan. Meskipun kita berharap, kita berdoa, semoga saya hanya mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, keuntungan, kebahagiaan. Tetapi harus diingat bahwa hal-hal yang tidak menguntungkan, hal-hal yang umumnya dianggap negatif juga harus kita hadapi, harus kita alami. Dari dulu, sekarang, yang akan datang harus kita alami. Hanya saja di sini ada 2 kelompok manusia. Yang pertama adalah mereka yang tidak terlatih dalam pikiran, yang disebut sebagai asuttawa putujana, yang tidak terlatih dalam pikiran, yang tidak mengenal dhamma dan vinaya, yang tidak mengenal ajaran Sang Buddha, yang tidak berlatih. Biasanya ketika muncul keuntungan, muncul kebahagiaan, muncul suka, batin orang tersebut langsung melekat. Batin orang tersebut langsung menggenggam. Batin orang tersebut begitu tersanjung. Tetapi begitu yang muncul adalah kerugian, yang muncul adalah hinaan, yang muncul adalah duka, yang muncul adalah susah, muncullah penderitaan, muncullah kebencian, muncullah kemarahan. Itu adalah batin mereka yang tidak terlatih. Tetapi kelompok manusia yang kedua adalah manusia-manusia yang mengembangkan batinnya, yang mampu bersikap bijak terhadap fenomena atau kondisi-kondisi 8 kondisi yang tadi disebutkan. Artinya, meskipun orang tersebut harus mengalami penderitaan, kerugian, hinaan, batin orang tersebut akan tetap tenang dan seimbang. Demikian pula begitu mengalami kebahagiaan, keuntungan, pujian, orang tersebut tidak langsung menggenggam, tidak melekati. Batin tetap tenang dan seimbang. Nah, dalam salah satu khutbah, yaitu Loka Dhamma Sutta, orang bijak demikian disebutkan, itasa dhamma nak matenti citang anitito nak patigata meti. Meskipun seseorang atau meskipun orang tersebut harus berhadapan dengan sesuatu yang menyenangkan, hal-hal atau objek yang menyenangkan, batin tidak langsung menggenggam, batin tidak langsung melekat. Dan meskipun orang tersebut harus menghadapi fenomena yang tidak menyenangkan,
anigito, batin orang tersebut tidak menjadi resah. Artinya tetap tenang dan seimbang. Nah, ini sesuai dengan apa yang telah saya kutip dari Dhammapada di depan. Dalam Dhammapada syair 81, di situ disebutkan bahwa orang demikian, orang bijaksana, diibaratkan seperti batu karang yang padat. Ekagano, selo ekagano, batu karang yang padat, yang tidak goyah oleh badai sekalipun. Artinya orang bijak, meskipun harus dihina, meskipun harus dipuji, batin orang demikian tidak menjadi goyah. Tidak menjadi marah ketika dihina, dan tidak melekat, tidak bergembira ketika harus dipuji. Orang demikian akan hidup dengan damai. Tidak diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Yang sebenarnya ini yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha yang telah mengenal ajaran Sang Buddha, bagaimana kita harus bersikap terhadap 8 kondisi dunia ini. Karena mau tidak mau selama kita harus mengembara di alam kehidupan, kita harus berhadapan dengan 8 kondisi dunia ini. Tidak bisa kita elangkan. Kalau kita terus diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka, maka kita hanya akan mendapatkan penderitaan. Maka latihan kita sebagai umat Buddha, bagaimana kita bisa menyikapi 8 kondisi dunia ini dengan bijak, dengan batin yang tenang dan seimbang, tidak digoyahkan, tidak diombang-ambingkan oleh suka maupun tidak suka. Itu yang harus menjadi latihan kita. Nah, bagaimana? Tentu Sang Buddha memberikan banyak cara. Aneka paryayena bhagavata dhammo disito. Dhamma telah dibabarkan Sang Buddha dengan berbagai cara. Tetapi di sini saya hanya mengutip beberapa cara saja. Tidak semuanya. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita mampu menghadapi, menyikapi 8 kondisi dunia ini dengan sikap bijak. Yang pertama, renungkan bahwa menderita maupun bahagia disebabkan oleh diri kita sendiri. Ini adalah hukum karma. Artinya, renungkan hukum sebab dan akibat. Mengapa kita menderita? Mengapa kita mendapatkan kerugian? Mengapa kita dicela, mendapatkan hinaan? Itu semua karena hasil dari perbuatan yang buruk yang telah kita lakukan. Mengapa kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan popularitas, mendapatkan kebahagiaan? Itu semua disebabkan oleh perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Kita adalah pemilik, pewaris dari perbuatan kita sendiri. Tadi telah disebutkan dalam Brahma Vihara Parana. Kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, dan seterusnya. Kita adalah pemilik perbuatan kita sendiri. Pewaris perbuatan kita sendiri. Terlahir oleh perbuatan kita sendiri. Kita mau bahagia, mau menderita, itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Dalam khotbah lain, Sang Buddha memberikan satu syair melalui perumpamaan. Yati sang wapate bijam, tadisang labhate palang. Kalyana kari cak kalyanang, papa kari cak papakang. Seperti halnya bibit yang seseorang tabur, maka demikian buah yang akan dia petik, yang akan dia panen. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebahagiaan, pembuat kejahatan akan mendapatkan penderitaan. Nah, di sini kalau kita ingin berbahagia, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, kita ingin mendapatkan popularitas, maka satu jalan yang harus kita lakukan adalah banyak berbuat kebajikan. Bukan hanya dengan berharap, bukan hanya dengan berdoa, kemudian kita mendapatkan kebahagiaan. Tetapi dengan cara berbuat, melakukan, bekerja,
agar mendapatkan kebahagiaan. Karena bahagia dan menderita itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Kita mau untung, mau mendapatkan popularitas, boleh-boleh saja. Tetapi perbanyak kebajikan. Tetapi kalau kemudian kita ingin susah, ya silakan saja. Perbanyak kejahatan. Kalau kita ingin menderita. Nah, di sini artinya bahwa pertama renungkan bahwa apapun yang kita dapat saat ini adalah hasil dari perbuatan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, juga harus diingat bahwa meskipun kita telah berbuat banyak kebajikan, tapi ternyata pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang pahit juga masih harus kita hadapi. Makanya ada terkadang orang mengatakan jadi pesimis terhadap hukum karma. Kenapa? Saya sudah banyak berbuat kebajikan. Saya sudah banyak melakukan misalnya berdana, bermeditasi, menjaga moral saya. Tetapi kenapa hidup saya selalu susah? Kenapa saya selalu mendapatkan hinaan, celaan dari teman-teman saya? Kenapa? Akhirnya menjadi pesimis bahwa tidak ada gunanya berbuat baik. Tidak ada hukum karma, tidak ada hukum sebab dan akibat. Pertama harus diingat bahwa apapun yang kita alami sekarang tidak hanya semata-mata hasil perbuatan yang sedang kita lakukan pada kehidupan ini. Tetapi kita juga telah melakukan banyak sekali perbuatan di kehidupan yang lampau. Uncountable lives. Kita telah hidup dalam kehidupan yang lampau. Tidak terhitung lagi. Dan dalam kehidupan yang lampau kita juga banyak melakukan kejahatan. Banyak melakukan kebajikan. Sehingga sekarang kita mendapatkan pengalaman yang pahit. Itu juga disebabkan karena perbuatan masa lampau. Tidak hanya perbuatan sekarang. Yang kedua, harus diingat pula bahwa apapun pengalaman yang kita dapatkan, itu juga tidak semata-mata dari hukum karma. Tidak semata-mata hukum karma. Ada banyak sekali faktor yang mengapa kita harus mendapatkan kondisi-kondisi yang kita alami. Apakah ketika kita sakit, semua itu disebabkan oleh perbuatan kita? Tidak. Kita sakit juga hanya salah satu sebab, yaitu hasil dari karma. Tetapi juga bisa disebabkan oleh penyebab atau faktor-faktor lainnya. Maka dalam Abhidhamma dikatakan bahwa kehidupan kita dipengaruhi oleh 4 hal. Yaitu utuja, aharaja, citaja, kamaja. Utuja dipengaruhi oleh iklim. Terkadang kita sakit bukan karena karma kita. Karena kita pindah tempat, yang tadinya tempat panas, kemudian tempat dingin, kita menjadi dapat flu. Kita menjadi sakit, kena flu. Itu karena itu karena iklim. Atau misalnya, kita makan terlalu banyak makanan pedas, perut kita sakit. Itu bukan karma. Itu bukan cetana. Itu adalah karena ahara, karena makanan. Dan yang satu adalah kama. Memang terkadang kondisi yang kita alami juga disebabkan oleh perbuatan, yaitu karma kita. Tetapi di sini harus diingat bahwa karma atau perbuatan bukan satu-satunya faktor mengapa kita menderita ataupun bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu perenungan pertama yang bisa kita renungkan terutama untuk menyikapi 8 kondisi dunia secara bijak sehingga batin kita selalu tenang dan seimbang, tidak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dunia yang telah disebutkan tadi. Kalau dengan cara ini kemudian tidak bisa, apakah ada cara lain? Ada cara lain, yaitu renungkan bahwa apapun yang kita alami, apapun kondisi-kondisi yang kita alami bersifat tidak kekal, senantiasa berubah, dan tidak bisa kita pertahankan. Renungkan hukum anicca.
segala sesuatu sesungguhnya adalah tidak kekal. Termasuk diri kita, termasuk apa yang kita alami tidak kekal. Artinya apa? Kalau memang dunia ini tidak kekal, berarti tidak selamanya kita akan mendapatkan keuntungan. Tidak selamanya kita akan mendapatkan popularitas. Tidak selamanya kebahagiaan akan terus kita miliki. Apapun yang kita miliki suatu saat juga harus kita tinggalkan. Kebahagiaan, keuntungan, harta duniawi, popularitas semua harus kita tinggalkan. Karena kehidupan adalah tidak kekal. Dan juga karena kehidupan tidak kekal tentu tidak selamanya kita akan terus dihina. Tidak selamanya kita akan terus rugi. Tidak selamanya kita akan terus menderita. Ada kalanya kita juga mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Hidup adalah tidak kekal. Dengan merenungkan bahwa hidup adalah tidak kekal, maka kita akan mampu menghadapi 8 kondisi dunia ini secara seimbang. Kalau kita menderita, maka renungkan, ini pun juga akan berlalu. Kalau kita mendapatkan keuntungan, kita tidak akan menggenggam. Kenapa? Karena ini pun juga akan berlalu, akan saya tinggalkan. Nah, dengan kita terus merenungkan bahwa kehidupan adalah tidak kekal, merenungkan bahwa apapun yang kita alami akan berubah, senantiasa berubah, tidak bisa kita pertahankan, maka kita akan mampu bersikap tenang dan seimbang, melihat kondisi-kondisi dunia secara bijak. Tidak lagi diombang-ambingkan oleh suka maupun tidak suka. Hidup akan menjadi lebih damai. Tetapi kemudian kalau yang ini juga tidak bisa, apakah ada cara lain? Tentu ada. Renungkan, tekadkan kembali dalam batin masing-masing bahwa 8 kondisi dunia ini memang harus kita alami. Kenapa? Karena pada hakikatnya, pada dasarnya, sesungguhnya hidup adalah duka. Hidup adalah penderitaan. Kenapa hidup adalah duka? Kenapa hidup adalah penderitaan? Itu juga berkaitan dengan fakta bahwa segala sesuatu tadi disebutkan tidak bisa kita pertahankan. Bahkan kebahagiaan duniawi, bahkan Sang Buddha mengatakan seandainya makhluk atau manusia telah di alam Brahma sekalipun, di mana di sana akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa, itu sendiri tidak bisa dipertahankan. Suatu saat makhluk tersebut juga harus meninggal, harus mati dan terlahir di alam yang lain. Kebahagiaan apapun tidak bisa dipertahankan. Oleh karenanya hidup pada hakikatnya adalah duka. Dan melihat hidup adalah duka bukan pesimis. Kita melihat realitas dunia. Justru dengan kita melihat bahwa hidup adalah duka, maka kita tidak akan berduka lagi. Maka kita tidak akan menderita lagi. Hidup akan menjadi lebih damai. Kita bisa menghadapi kondisi-kondisi dunia dengan pikiran tenang dan seimbang. Tidak diombang-ambingkan oleh keresahan maupun kemelekatan, menggenggam apa yang dianggap menguntungkan. Kemudian kalau dengan cara ini melihat fakta duka tidak bisa meredam batin kita, apakah ada cara lain? Tentu ada cara lain. Cara lain adalah ingat bahwa sesungguhnya tidak ada yang disebut sebagai diri. Tidak ada yang disebut sebagai pemilik. Dan tidak ada pada hakikatnya. Sesungguhnya tidak ada fenomena yang bisa dianggap sebagai milik. Tentu ini adalah perenungan yang mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita masih mengucapkan, ini suami saya, ini istri saya, ini rumah saya, ini anak saya, ini mobil saya, dan lain sebagainya. Ada saya, ada milik, ada yang dimiliki, ada pemilik dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi harus juga direnungkan bahwa pada dasarnya, pada hakikatnya tidak ada pemilik.
Karena sesungguhnya apapun yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami, semua hanya proses. Proses hukum sebab musabab yang saling bergantungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Karena mereka berproses, saling bergantungan, saling mempengaruhi, ada sebab dan akibat, maka terjadilah suatu proses. Tetapi di dalam sebab musabab yang saling bergantungan itu, di dalam fenomena-fenomena yang saling mempengaruhi, tidak ditemukan keberadaan diri, pemilik, roh, atma, atau atar. Jika memang tidak ada diri, tidak ada pemilik, dan pada dasarnya, pada hakikatnya, tidak ada yang bisa disebut sebagai milik. Kemudian, kenapa kita harus menderita? Begitu kerugian muncul pada kita. Kenapa kita harus menjadi marah ketika kita dicela? Kenapa kita menjadi tidak suka ketika penderitaan muncul, ketika pengalaman pahit muncul? Kalau pada dasarnya, hakikatnya, tidak ada pemilik, tidak ada diri. Nah, dengan perenungan demikian, kita akan menjadi lebih seimbang, lebih tenang. Hidup akan menjadi damai. Dengan merenungkan pada dasarnya, hakikatnya, tidak ada diri. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita masih menggunakan ada saya, ada engkau, ada milik, ada pemilik. Tetapi secara dhamma, kalau dilihat dari kacamata dhamma, kacamata spiritual dhamma, maka pada dasarnya tidak ada diri. Itu adalah sebuah kebijaksanaan yang mampu membawa kita kepada pandangan yang bijak, sehingga kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh kondisi-kondisi dunia. Hidup akan menjadi lebih damai. Kalau kemudian dengan cara ini masih tidak bisa, apakah ada cara lain? Ya tentu ada cara lain, banyak cara. Salah satunya adalah, mungkin kalau Bapak Ibu, Saudara sekalian pernah praktek meditasi, pandangan terang, meditasi vipassana. Nah di sana disebutkan bahwa dalam meditasi ini bukan hanya objek-objek yang menyenangkan, objek-objek netral yang bisa dijadikan sebagai objek meditasi, tetapi objek yang tidak menyenangkan sekalipun, objek yang dianggap negatif sekalipun, itu juga bisa menjadi objek meditasi pandangan terang. Artinya apa di sini? Dengan cara melihat sesuai dengan vipassana, kacamata meditasi pandang terang, sebenarnya ketika kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, ketika kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman pahit, saat itu sebenarnya merupakan momen yang sangat tepat untuk menggunakan momen kondisi demikian sebagai latihan media pengembangan batin kita. Bagaimana? Apakah bisa pada saat kita menghadapi pengalaman pahit, sesuatu yang tidak menyenangkan, itu menjadi media untuk mengembangkan batin kita? Sangat bisa. Kenapa? Karena justru pada saat kita mengalami pengalaman yang pahit, pada saat itu kita akan mengetahui seberapa jauh, seberapa besar kesabaran yang kita miliki. Kalau kita terus berada di dalam zona yang aman, comfort zone, kita dimanjakan oleh kesenangan indrawi, kita terus dalam kondisi yang berbahagia, kita tidak tahu. Kita tidak tahu seberapa besar kesabaran kita. Kita tidak tahu apakah apakah kita memiliki kesabaran atau tidak. Tetapi pada saat kita menghadapi pengalaman yang pahit, menghadapi masalah, pada saat itu kita baru bisa melihat seberapa jauh, seberapa besar kesabaran kita. Oh ternyata saya masih memiliki kemarahan. Ternyata ketidaksukaan masih muncul pada batin saya. Nah itu dilihat, disadari, hanya sekedar melihat sampai ketidaksukaan, kemarahan menjadi lenyap. Itu adalah latihan, menggunakan momen yang pahit,
momen yang tidak menyenangkan sebagai media latihan, sebagai ladang untuk pengembangan batin kita. Nah, sebenarnya cara demikian adalah cara yang seharusnya mesti dipraktekkan oleh kita sebagai umat Buddha. Sebagai seorang yang telah mengakui ajaran kebenaran Sang Buddha, maka harus menggunakan apapun kondisi, termasuk kondisi yang tidak menyenangkan, sebagai latihan mengembangkan batin kita. Oleh karena itu, Sang Buddha pernah menyebutkan bahwa ketika seseorang dihina atau dicela, maka pada saat itu orang tersebut harus melihat bahwa celaan, hinaan adalah guru. Kenapa? Tadi disebutkan, karena pada saat kita dihina, pada saat kita dicela, pada saat itu kita mampu melihat seberapa besar kesabaran kita, seberapa besar keseimbangan batin kita, seberapa besar cinta kasih yang kita kembangkan betul-betul kokoh dalam batin kita. Apakah masih ada kemarahan dalam batin kita? Itu bisa diketahui pada saat kita menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, dengan berpedoman, berprinsip bahwa kondisi yang pahit sekalipun bisa dijadikan sebagai ladang, sebagai media untuk mengembangkan batin, maka pada saat kita harus berhadapan dengan pengalaman pahit, berhadapan dengan kerugian, dengan celaan ataupun hinaan, kita tidak menjadi gentar lagi. Bahkan pada saat itu, kita sudah bersiap-siap, ini adalah momen yang tepat bagi saya untuk mengembangkan batin, untuk melihat seberapa besar kekuatan batin saya menghadapi fenomena yang tidak menyenangkan ini. Dengan cara demikian, batin akan semakin terlatih, semakin terampil untuk menghadapi kondisi-kondisi apapun, dan batin kita tidak lagi digoyahkan oleh suka maupun tidak suka. Hidup akan menjadi lebih damai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sekali lagi untuk meringkas apa yang disampaikan di depan, maka sekali lagi sebagai pengingat kita semua bahwa meskipun kita berharap dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, ataupun hal-hal yang menguntungkan dalam hidup kita, tetapi pada kenyataannya kita juga harus berhadapan, mau tidak bisa kita elakkan, berhadapan dengan kondisi-kondisi fenomena yang tidak menguntungkan. Kerugian, hinaan, penderitaan harus kita hadapi. Tetapi sebagai umat Buddha yang mengakui kebenaran ajaran Sang Buddha, atau paling tidak sebagai seseorang yang ingin hidupnya menjadi lebih damai, maka meskipun harus berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti ini, batin harus dilatih untuk tetap tenang, seimbang, melihat kondisi ini secara bijak. Dengan cara apa? Pertama, renungkan bahwa segala sesuatu, termasuk kebahagiaan dan penderitaan, salah satunya disebabkan oleh perbuatan kita. Kalau kita ingin bahagia, perbanyak kebajikan. Yang pertama. Yang kedua, renungkan bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Tidak bisa kita pertahankan, senantiasa berubah. Sehingga apapun kebahagiaan, keuntungan juga tidak selamanya kita miliki. Harus kita tinggalkan. Yang ketiga, sesungguhnya hidup adalah duka. Kenapa disebut sebagai duka? Karena hidup, apapun yang kita miliki dalam kehidupan, tidak bisa kita pertahankan. Yang ketiga, yang keempat adalah harus dilihat bahwa sesungguhnya pada dasarnya, pada hakikatnya tidak ada satupun yang bisa dianggap sebagai milik. Karena apa? Karena tidak ada pemilik. Tidak ada pemilik dan tidak ada yang bisa dianggap sebagai milik. Ini dilihat dari kacamata dhamma. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita masih melihat sebagai ini milik, ini diri saya, tetapi dalam kacamata dhamma yang harus kita kokohkan dalam batin kita, sesungguhnya tidak ada pemilik maupun yang dimiliki. Yang kelima, yang terakhir adalah sebagai umat Buddha juga gunakan momen
Pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, yang pahit, justru sebagai media, lapangan, ladang untuk pengembangan batin kita. Sehingga pada saat kita menghadapi pengalaman-pengalaman yang pahit, pada saat itu kita tidak menjadi gentar dan justru kita akan bersiap dan akan berterima kasih bahwa guru saya telah datang. Guru yang mengajarkan kesabaran telah datang, yaitu pengalaman-pengalaman yang dianggap oleh umum sebagai negatif, tetapi bagi kita itu merupakan momen yang sangat baik untuk pengembangan batin ini. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sabi sata bawantus kitata. Semoga semua makhluk berbahagia.